Halo, jumpa lagi. Selamat siang semuanya. Hari ini panas banget gak sih? Astagfirullahaladzim. Soal Jumat telat dapatnya di luar. Sebelum berangkat sholat Jumat itu tadi aku dapat satu pertanyaan dari orang, seseorang yang di luar sana. Beliau itu keluhannya gini, capek kerja. Kayaknya kalau dibilang capek kerja, hampir semua orang pasti pernah merasakan ini bagi yang para pekerja. Mungkin kalau yang belum bekerja, giat belajar aja ya. Karena nanti pasti kalian akan berguna pada saat melamar kerja. Oke, bicara tentang capek kerja. Siapa sih yang kerja itu nggak capek? Of course pasti tenaga keluar, kalori kebakar dan lain-lain. Tapi yang paling membebankan itu apa sih kira-kira? Kalau menurut aku pribadi, pasti dari pikiran. Pikiran itu pasti nomor satu. Is the number one of the effect of everything. Terjemahannya di sini. Oke, kita kasih tipsnya sedikit, tipis-tipis saja. Yang pertama itu coba deh cari temen sekerjaan yang asik orangnya. Asik itu banyak, ya sesuai dengan kriteria kamu. Mau itu dia lucu, mau itu dia orangnya rame atau apa. Pokoknya menurut kamu kalau gaul sama dia oke dan nyaman. Dan itu akan membuat pressure kamu sedikit lebih menurun. Yang kedua, bentuk atau cari lingkungan yang asik juga. Jadi kalau kalian sudah merasa nggak nyaman di satu lingkungan, kerja itu kan pasti unitnya banyak. Nggak cuma satu, ada unit A, unit B, unit C, unit D, dan lain-lain. Jangan segan untuk berteman dengan unit lain. Karena di situ nanti ada juga yang namanya untuk mencari koneksi atau link. Siapa tahu nanti di situ kamu dapat informasi lain, dapat informasi kerjaan yang lebih oke, dan kamu bisa apply. Itu sebagai sarannya ya. Yang ketiga, tetap berhubungan baik kepada semua orang dan jangan negative thinking. Positive thinking kepada orang itu selalu berbuat baik sama orang itu pasti suatu hari itu nanti akan ada buahnya. Entah kalian lagi kepepet, ada bener-bener jenuh banget, lalu teman kalian tiba-tiba nawarin, di sini di tempat teman gue ada lowongan nih, teman lo dia mau minat nggak? Bisa nggak buat gue aja gitu kan? Itu bisa kejadian. Lalu yang berikutnya adalah coba cintai pekerjaanmu lagi. Pikir-pikir lagi deh, awal tujuan masuk kerja itu apa? Lalu niatnya apa? Kalau memang misalkan karena sesuai dengan jurusan kuliah atau apa segala macam lainnya, berarti itu udah pilihan kamu banget, nggak ada salahnya. Berarti tinggal bagaimana caranya bisa lebih mencintai lagi pekerjaan yang sedang dikerjakan. Oke, nextnya itu sediakan waktu luang. Sediakan waktu luang ini penting loh. Jadi kalau kamu libur atau cuti, itu coba plan dulu 2-3 hari sebelum libur atau cuti. Kamu harus plan dulu, kira-kira waktu yang ini tuh mau dihabisin untuk apa, yang kira-kira sesuai dengan budget, sesuai dengan kondisi, dan kalau bisa ada temennya. Karena kalau nggak ada temennya ini biasanya 85% rencananya gagal sih. Karena bukan apa-apa ya, faktor teman itu bisa membuat menjadi suatu rencana menjadi terwujud karena jadinya nggak mager. Coba jalan-jalan, refreshing, entah itu ke puncak, entah itu ke mana ya, ke mall atau apa yang sesuai dengan passionnya kalian apa. Kalau aku lebih prefer jalan-jalan sih. Tapi itu kalau nggak ada temen itu mager. Jalan-jalan ke Curug, ke puncak itu seneng banget. Karena di sana udaranya sejuk, segar. Atau jalan-jalan ke kaki gunung, atau yang hobi hiking. Tapi hiking kayaknya nggak mungkin satu hari ya. Pasti butuh waktu lebih. Jadi pastikan plan itu masuk akal dan bisa kamu jangkau. Berikutnya seperti postingan aku sebelumnya,
Main game. Main game itu kalau digunakan dengan tepat akan menjadi suatu yang bisa meringankan beban pikiran. Tapi ingat, jangan kebablasan karena di game itu juga bisa bersifat edik, guys. Jadi kita bisa kecanduan dan malahan menelantarkan yang lain. Jadi saran aku kalau emang pun harus pilih game, batasi, dan kalau bisa juga cari waktunya itu 2 atau 3 jam bareng temen yang kamu sama-sama suka gamenya, misalkan mabar ya kan. Itu seru-seruannya itu bisa meringankan stres. Jadi seenggaknya pulang-pulang happy lah, ada yang diobrolin, ada yang pada saat koordinasi gamenya tuh luar biasa. Itu oke banget, perlu dicoba. Berikutnya, nonton bioskop. Kenapa aku nonton bioskop sih? Ternyata aku sendiri saat jenuh dan stres banget. Aku tuh nyari temen yang punya recommendation film baiknya tuh apa di bioskop. Karena XX1 nggak selalu oke semua. Kadang ada yang alay. Nggak alay, pokoknya kurang oke lah gitu. Jadi aku suka tanya temanku dulu, Mbak atau Kak atau Mas, yang film yang lagi bagus apa di XX1 gitu. Jadi ntar baru kita tentukan waktunya dan kita berangkat. Ternyata setelah nonton emang sih badan pulang aku capek, tapi pikiran tuh rasanya plong aja gitu. Dan besok harinya kerja sedikit lebih fresh. Nah, berarti kan itu berpengaruh. Menurut aku ya, aku sih sukanya itu. Siapa tahu teman-teman bisa coba juga. Nextnya olahraga. Olahraga selain sehat untuk badan, itu juga bisa meringankan beban pikiran. Jadi kita dengan berolahraga itu dengan capek-capean, bukan malahan setelah pulang makin capek dan sakit, enggak sih. Jangan over juga. Olahraga yang santai, ringan, jogging misalkan, jogging sore, jogging pagi. Nah itu bisa membuat kita menjadi lebih enjoy dan lebih tenang. Apalagi kalau ada temannya. Ingat, teman itu faktor yang menentukan. Jadi tapi jangan ngajak teman yang kalian gak suka ya. Teman yang sefrekuensi. Jadi nanti habis lari mungkin ada mampir-mampirnya, makan dulu, minum dulu apa segala macam. Yang penting happy, keep in mind happy. Oke? Next, jauhi teman-teman kalian yang toksik, teman-teman kalian yang gak mendukung kalian, teman-teman yang kata-katanya tuh gak ada efeknya dan gak ada faedahnya buat kalian, tuh jauh-jauhin deh, singkirin jauh-jauh orang-orang kayak gitu. Better kalau punya teman atau di lingkungan kalian ada orang yang seperti itu, ya sudah, bukan yang gak ditemenin, tapi cukup sekedarnya saja sama mereka. Oke? Cukup sekedarnya aja. Dan perbanyak teman-teman yang mensupport kalian, itu kalian deketin. Ada orang yang sering ngasih saran baik, itu deketin. Berarti dia ingin kamu maju. Atau tempat share yang enak, si A tuh enak deh kalau misalkan diajak solusi atau dia sharing case tuh jawabannya asik deh gitu. Itu teman-teman yang seperti itu yang wajib kalian dekati dan jaga hubungan yang baik. Kalau dari kesemua itu semuanya sudah dijalanin, ya apalagi hasilnya, mudah-mudahan sih bisa meringankan beban pikirannya dan kerjaannya jadi nggak capek. Perbanyak ikhlas ya, tapi ikhlasnya bukan karena ikhlas di mulut, enggak, ikhlas di sini. Ikhlas itu di hati, dan ikhlas itu tidak ada batasnya. Ikhlas, belajar ikhlas, kerjain apapun, support. Yang muslim baca bismillah, yang non muslim ya silakan sesuaikan dengan agamanya. Niatkan kerja karena ibadah, jangan kerja untuk nyari tambah duit. Nanti ingat kayak postingan sebelumnya, duitnya gak nambah, jadinya malahan kecewa. Oke, sekian aja tips yang ini. Semoga teman-teman bisa sedikit ada inspirasi mau kemananya. Dan ini nih udah menjelang happy long weekend nih guys. Jadinya bagi kalian yang jenuh, please ditulis, jangan dipikirkan aja nanti karena lupa atau tidak terlaksanakan. See you.